Sudah ku tahu apa cerita di belakangmu selama ini. Namun ku tunggu kau katakan yang sesungguhnya. Aku tahu pada akhirnya, walau berat terasa, namun katakanlah yang sejujurnya. Pada akhirnya kita harus saling mengakhiri semua. Berat terasa, namun inilah yang musnahkanlah rasa itu. Jalani kisah hidupmu tanpaku. Pada akhirnya kita harus saling mengakhiri semua. Berat terasa, namun inilah yang terbaik untukku dan aku. Kini ku coba jalani hidup tanpamu. Dan pada akhirnya kita harus saling mengakhiri semua. Berat terasa, namun inilah yang terbaik untukku dan aku. Kini ku coba jalani hidup tanpamu. Hai, tepuk tangan sekali lagi untuk The Transporter. Lagu baru lagi, jadi setiap acara rembuk transportasi saya selalu mendapatkan lagu baru dari mereka. Ini kalau sudah digabung mungkin sudah jadi 2 album kayaknya. Judulnya Pada Akhirnya. Siapa yang punya kisah cinta yang seperti ini di grup ini kok bisa? Oh iya ya Mas Andi ya. Nah kan tunjuk-tunjukkan kan. Oke, itu adalah satu judul lagunya Pada Akhirnya. Itu singkat, nggak tahu ceritanya siapa, mereka masih tunjuk-tunjukkan. Yang pasti ini adalah karya dari teman-teman The Transporter Band dari Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta. Tepuk tangan untuk mereka dong, wow luar biasa. Oke, terima kasih teman-teman. Nanti tampil lagi ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar pemirsa Jogja TV? Kembali lagi saya Vira Maya bersama Anda hari ini. Sudah di jam 3 sore, sudah di hari Jumat. Berarti sekarang saatnya kita gabung lagi dalam rembuk transportasi. Apa sih yang mau kita rembuk hari ini? Masih berkaitan dengan transportasi, masih berkaitan dengan lalu lintas, masih berkaitan dengan hiruk pikuknya Yogyakarta gitu ya, yang luar biasa pastinya. Dan ini yang akan kita bahas adalah terkait dengan angka kecelakaan. Aduh, kalau udah ngomongin yang satu ini jangan sampai deh kita ketemu sama hal-hal yang kita nggak pengen gitu ya. Tapi apapun itu yang menjadi tema kita hari ini memang mengenai tertib lalu lintas, cegah kecelakaan.
melalui data yang sudah dihimpun dari Ditlantas Polda DIY, memang dalam 5 tahun terakhir ini tren kejadian kecelakaan lalu lintas khususnya untuk angkutan darat itu terus naik. Gimana sih caranya supaya bisa menurun gitu ya, bisa menekan angka kecelakaan terutama untuk kasus yang angkutan darat. Nah, untuk itu kan banyak program nih ya yang sudah dibuat oleh Dinas Perhubungan kah, oleh Polda DIY kah, atau mungkin dari Jasara Harja itu sendiri. Oke, hari ini kita akan bahas lebih banyak lagi, tapi yang pasti tamu-tamu penting saya hari ini juga sudah hadir di studio. Saya akan panggilkan satu persatu. Yang pertama, beliau adalah Kabak Binopsnal Ditlantas Polda DIY, saya panggilkan AKBP Yan Benyamin MSC. Iya, monggo silakan Pak Yan. Iya. Selamat sore. Siap 86 ya Pak ya. Monggo silakan Binara. Iya. Oke, Pak Yan nggak sendirian karena beliau masih ada 2 teman lagi. Yang kedua adalah Kabak Operasional PT Jasara Harja Persero Cabang Daerah Istimewa Yogyakarta, ada Bapak Sofyan Adi Nugroho. Apa kabar Pak Sofyan? Alhamdulillah. Sehat-sehat, alhamdulillah. Monggo Binara. Yes, tidak hanya berdua, tapi ada 3 yang ini juga wajib kita gali infonya ya terkait dengan Dinas Perhubungan. Beliau adalah Bapak Didit Suranto STMT, Kabid Keselamatan dan Teknologi Transportasi Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta. Ya, monggo silakan Pak Didit. Yes, selamat sore. Terima kasih sudah bergabung dengan kami hari ini. Luar biasa, ini sudah bertiga di sini ya. Juru bicara ada di tengah, saya pendamping sebelah kanan. Oke baik, pemirsa hari ini Anda bisa bergabung dengan kami, tapi nanti ya mungkin di sesi kedua, ketiga dan juga keempat, line telepon akan kami buka di 451 666 451 666. Kita mau membahas tentang tertib lalu lintas, cegah kecelakaan. Apa sih yang bisa menjadi kontribusi Anda sebagai masyarakat daerah istimewa Yogyakarta? Silakan nanti Anda bisa bertanya, Anda bisa cari informasi terkait dengan tema kita hari ini, atau mau kasih masukan juga boleh. Ada 2 penelpon yang beruntung nanti akan mendapatkan souvenir dari Jasara Harja. Oke, siap-siap di sesi kedua, ketiga dan juga keempat ya. Saya mau ke Pak Didit dulu nih. Pak Didit kalau ngomongin soal kecelakaan, angka kecelakaan gitu ya, pasti ada titik-titik tertentu di mana ini yang rawan kecelakaan, di sini rawan kecelakaan. Yang mana aja sih Pak kalau di DIY ini Pak, yang paling rawan kecelakaan? Iya, terima kasih Mbak Fira. Yang pertama-tama kami ucapkan selamat sore dan selamat datang semua kepada pemirsa semuanya. Ya. Terkait dengan daerah rawan kecelakaan di DIY, sesuai dengan tusi kami Mbak, Dinas Perhubungan ini, yang di DIY ini tusinya kita ke jalan-jalan provinsi, jalan provinsi. Dasarnya kita bahwa 3 tahun yang lalu memang kita melakukan suatu studi tentang daerah rawan kecelakaan. 2017 itu daerah rawan kecelakaan yang tertinggi di daerah mana itu Bantul Serandaan. Oh, nah, gitu. Serandaan termasuk juga di mana ini Gading Playan. Gading Playan itu 2017 kemarin. Termasuk juga Palbapang atau Palbapang Samas termasuk. Jadi lebih ke jalur-jalur wisata ya? Iya. Tapi 2018 dan 2019 kemarin kita melakukan studi, ini sudah bergulir. Oh, berganti lagi? Berganti. Justru yang tadinya seperti Gading Playan itu masuk di ranking kedua, itu 2019 kemarin menjadi masuk ke ranking 73. Nah, faktor yang keberhasilan itu kami juga tidak tahu. Padahal, apakah ada rambu-rambu baru atau jalan yang dilebarkan? Gitu, kalau kita lihat di Gading Playan ini kondisi jalannya kan bergelombang gitu. Nah, bergelombang, tapi sarana prasarannya memang belum begitu banyak, terutama lampu penerangan jalan. Tetapi kesadaran dari masyarakatnya yang banyak yang meningkat. Faktornya itu. Sedangkan yang pertama menduduki peringkat pertama di jalan provinsi ini adalah di daerah Bantul Serandaan. Ini justru jalannya ini jalan yang lebar, luas. Halus ya malah ya. Fasilitas prasarana jalannya ini sudah lengkap sebetulnya. Walaupun tahun ini kita juga masang 15 lampu penerangan jalan ya. Untuk penerangan itu yang nantinya memang akan jalur menuju ke YIA meninggal. Tapi tingkat kecelakaannya tinggi. Kalau kita lihat secara sepintas, ini adalah salah satu
pola dari perilaku pengemudi itu sendiri sebetulnya. Berarti Ngebut benar, itulah, benar ngebut kalau itu. tema kita hari ini adalah tertib lalu lintas cegah kecelakaan Iya. ya. Buktinya yang kemarin di angka 2 bisa jadi 73. 73, iya. Tapi untuk yang di Serandaan menuju ke YIA ini masih Masih kategori tinggi, Mbak. Iya. Oke. Walaupun kita tiap tahun ini juga kita memasang lampu penerangan jalan di sana kemarin. Oke, baik. Dan di tahun ini, tahun 2019 masih sama juga, daerah-daerahnya masih di situ juga. Nah, ini mungkin tahun 2020 ini nih ya. Kemarin kita studinya kan di bulan Juli 2018 sampai Juni 2019 ini, 2019 ini kok. Ini kita data kecelakaan daerah rawannya adalah daerah ini kok. Di situ, Nah, cuman berikutnya ini setelah pandemi ini mungkin Pak oke. Ian nanti yang akan tahu nih data-data ini kok. Saya juga akan tanya nih ke Pak Ian dan juga ke Pak Sofyan ya. Kira-kira ini memang tahun ini kita juga ada studi, cuman baru proses ini kok. Hasilnya belum ketahuan apa. Nanti datanya juga kita ambil dari tempat Pak Ian juga nih. Baik. Jadi Pak Ian ini kan kita di pandemi dari mulai Maret ya. Maret, April sampai sekarang sudah hampir setahun lah, hampir setahun. Dan sebelum pandemi itu seperti apa trafiknya kecelakaan? Maksudnya tinggikah atau malah rendah karena nggak banyak orang keluar rumah kan ya? Ya, baik, terima kasih Mbak Vira dan juga seluruh pemirsa Jogja TV. Salam hormat, salam berkeselamatan berlalu lintas. Kami dari Polda DIY sudah melaksanakan kegiatan-kegiatan pencegahan dan segalanya, tapi memang namanya kecelakaan ini tidak mengenal waktu, tidak mengenal tempat, dan tidak mengenal orang. Iya. Tidak mengenal. Tapi trennya yang kami pantau dua bulan terakhir. Kalau mungkin kita berbicara pada area waktu pandemi tentu pasti menurun karena mungkin ada himbauan-himbauan pemerintah pada saat itu untuk tidak beraktivitas terlalu banyak gitu beraktivitas. Tapi pada kurun 2 waktu terakhir ini terjadi sedikit peningkatan. Di bulan kemarin terjadi 447 dan mungkin tahun ini sudah sekitar di angka 500 sekian. Nah, ini kan juga cukup memprihatinkan kita. Termasuk tinggi ya Pak ya? Iya, mungkin juga orang sudah dari ketidakadaan kemudian bisa beraktivitas kembali gitu ya. Itu data yang ada di kami saat ada euforia. Jadi awal-awalnya pandemi itu benar-benar turun ya? Iya, karena begitu pengaruh pada aktivitas. Di bulan apa itu sudah mulai naik lagi? Mungkin Mulainya kan pandemi di Maret ya, Maret, April, Mei. 3 bulan terakhir ini ya. Oke. Ketika kita tren aktivitas masyarakat di jalan sudah mulai dianggap normal. Padahal kita kan tidak berasumsi pada aspek normal. Iya, betul. Normal yang baru gitu. Iya, mereka sudah menganggap new normal, jadi sudah bekerja seperti biasa dan ternyata itu menaikkan angka kecelakaan. Baik, nanti akan kita bahas lebih banyak lagi karena saya juga pengen nanya ke Jasara Harja gitu ya, bahwa seperti apa sih prosesnya untuk nanti bisa mendapatkan santunan dan segala macam. Kalau saya Maya di kampus saya jangan sampai ketemu sama Jasara Harja. Kalau ketemu sama Pak Sofyan nggak apa-apa, jangan berproses dengan Jasara Harja gitu ya. Oke, baik pemirsa, Anda nanti bisa bergabung dengan kami. Ingat akan ada 2 souvenir untuk 2 penelpon yang bergabung dengan kami hari ini. Kami kembali saat lagi tetap dalam Rembuk Transportasi. Oke, baik. Kita kembali lagi dalam Rembuk Transportasi. Seru sekali. Anda menyaksikan iklan, tapi kita sendiri ngiklan di belakang ya. Karena kita ngobrolin banyak hal tentang bagaimana sih supaya kita bisa mencegah kecelakaan. Ya, ayo kita tertib lalu lintas begitu ya. Untuk Anda yang ingin bergabung dengan kami, silahkan line telepon kami buka di 451666, 451666. Ada 2 souvenir cantik dari Jasara Harja nanti akan kami berikan kepada Anda ya. Oke, siap-siap untuk bertanya, monggo. Saya mau ke Pak Sofyan dulu. Pak Sofyan, ini berkaitan dengan Jasara Harja. Saya sudah keder kalau lihat Jasara Harja, jangan sampai ketemu gitu ya. Kalau sama Pak Sofyan nggak apa-apa, informasinya banyak dengan beliau ya. Nah, ini ngomongin soal kecelakaan, jangan sampai yang amit-amit gitu. Cuman kan pasti ada prosedur penanganannya gitu ya. Itu seperti apa sih Pak Sofyan? Mungkin bisa disampaikan ke masyarakat. Oh iya, salam sehat selalu ya Bu ya. Salam sehat selalu, betul. Jadi pada dasarnya Jasara Harja itu kalau ada laporan kecelakaan tentunya dari polisi Bu. Oke. Kita tidak bisa berdiri sendiri Bu. Ya, selalu berkolaborasi dari polisi sama rumah sakit. Jadi pertama kali ada laporan dari masyarakat masuk program IRMS. Dari situ kita menanganinya langsung ke rumah sakit. Rumah sakit baru ke kita untuk membuatkan garansi letter. Kenapa dibuatin garansi letter? Karena untuk menjamin korban kecelakaan
yang benar-benar kecelakaan tabrakan dua kendaraan. Tapi kalau kecelakaan tunggal tentunya tidak. Oh gitu. Nah di situ nanti kita pilih kalau kecelakaan tunggal nanti itunya ke BPJS Kesehatan, Bu. Beda lagi urusannya gitu ya. Oke. Terus santunannya maksimal 20 juta perawatan. Tapi kalau lebih kita buat ada 5 pilar. Kalau masyarakat biasa punya kartu BPJS Kesehatan, sisanya BPJS Kesehatan. Kalau pegawai negeri pakai taspen. Tapi kalau yang swasta BPJS Tenaga Kerja. Terus yang satu lagi kalau polisi pakai Asabri itu. Gunanya kita kerjasama. Jadi memang ada limitnya ya di 20 juta itu ya? Ada 20 juta. Itu belum termasuk mereka yang kecelakaan terus pakai jalan damai meskipun ada yang harusnya sama-sama dirugikan gitu, itu nggak masuk ke sana ya? Ya karena kan nggak lapor polisi, jadi Bapak kan nggak punya datanya kan ya, gitu. Itu mereka mengurus sendiri atau secara spontan dari kepolisian sudah ada data, dari rumah sakit sudah ada data, terus mereka nanti akan ke Jasa Raja atau mereka sendiri? Jadi Jasa Raja istilahnya jemput bola, Bu. Oh gitu. Jadi di sini Jasa Raja bukan masyarakat datang ke kita, tapi kita yang datangi, Bu. Kalau meninggal dunia kita datangi, kalau rumah sakit juga kita datangi. Kita kan dapat telepon, kan ada programnya, Bu. Jadi udah otomatis tersentralisasi. Jadi kita ada apa-apa langsung bisa lihat di program IRMS tadi, Bu. Jadi semuanya terkoneksi dalam 3 Jasa Raja, polisian sama rumah sakit. Nah, kami juga sudah berkolaborasi dengan BPJS Kesehatan tadi, Bu. Jadi kita masyarakat ada kecelakaan kita pasti sudah tahu 1 kali 24 jam sudah tahu, Bu. Oke, baik. Karena beberapa yang saya tangkap di masyarakat gitu ya, netizen biasa Pak, netizen. Susah banget sih ngurus Jasa Harja gitu, Pak. Nah, ini apa sih sebenarnya yang terjadi sampai terjadi ada opini begitu? Sebetulnya masyarakat tuh malah belum tahu, Bu. Kalau Jasa Raja itu kan katanya susah, sebetulnya enggak, Bu. Karena mereka sebetulnya malas untuk lapor, Bu. Oh gitu. Ya, jadi kan kalau waktu masuk rumah sakit juga ditanya penyebab kecelakaannya apa. Kan kadang-kadang masyarakat suka bohong, umpama jatuh di depan rumah bilang kecelakaan. Itu memang kecelakaan, tapi kan kecelakaan apa? Bukan kecelakaan oh tunggal ternyata. Kecelakaan ya, atau kecelakaan tunggal malam-malam nggak ada lampu masuk ke gorong-gorong, gitu. Ya, atau menghindari anjing apa kucing, jatuh sendiri. Ya, itu kan juga harus, semuanya sesuatu kan harus ada laporan tentunya dari teman kita ini, Pak, mitra kerja kita, Pak Polisi. Oke. Jadi tidak ada sejarahnya kita kecelakaan terus akhirnya ngedatengin Jasa Raja, nggak ada ya? Nggak ada. Sekarang sudah tidak ada gitu, Bu, karena kita sudah sistem, Bu. Oke, sudah tersentral di situ. Iya, ya. betul. Baik. Jadi begitu ya, teman-teman sudah paham sekarang. Jadi nggak ada lagi lah opini-opini bahwa aduh ngurus Jasa Raja ini ribet gitu kan. Ternyata sudah ada programnya gitu sudah ya. Nah, ada. Ya, mengenai angka kecelakaan di daerah istimewa Yogyakarta. Katanya semakin tinggi, bahkan sudah hampir 500 kasus ya Pak di akhir Oktober kemarin ya. Itu faktornya apa sih Pak Ian? Iya. Kalau kita berbicara pada aspek normatif ya, tentu ada 4 penyebab utama. Yang pertama faktor manusia, kemudian faktor kendaraan, kemudian faktor cuaca, kemudian juga faktor jalannya sendiri. Nah, terlepas pada 4 faktor utama itu sebenarnya juga ada satu penambahan faktor yang mungkin kita tidak bisa kesampaikan, itu tentang aspek manajemen jalan. Manajemen jalan itu seperti gimana maksudnya? Ya mungkin tadi seperti infrastruktur, kemudian nanti ada rekayasa jalan yang dilaksanakan. Nah kadang-kadang mungkin kita pernah lihat ada sebuah video ya, kemarin waktu terjadi unjuk rasa di Jakarta ini. Ada seorang ibu-ibu yang kemudian pada saat itu terjadi ada rekayasa, kemudian dia tidak memperhatikan. Karena hafalan lewatnya sini, lewat sini. Hafalan jalan gitu. Iya, ternyata ditutup. Ya. Kita juga mungkin bisa saja suatu ketika kita bisa buat riset ya. Jadi misalnya di Jalan Malioboro itu kita di sana kan ada misalnya jalan Mangkubumi itu satu jalur. Kalau suatu ketika jalan itu kita buka, maka masyarakat juga mungkin tidak masuk karena masyarakat ini hafalan ya. Iya. Benar. Iya. Tetapi yang terpenting adalah faktor disiplin masyarakat itu sendiri, kesadaran masyarakat itu sendiri bahwa menyadari bahwa ketika dia di jalan kondisi kecelakaan itu bisa saja terjadi gitu ya. Sehingga ada juga faktor mungkin perilaku sekarang, mungkin orang kalau pergi ke showroom gitu ya. Kalau dia nanya kendaraan, saya bisa juga bertarung lah. Mungkin di antara 1000 orang belum pernah ada yang bertanya, Pak kira-kira ini kalau saya beli kendaraan mobil ini atau motor ini
faktor keamanan dan kenyamanannya seperti apa sih? Nggak mungkin, karena nanyanya adalah yang paling murah mana gitu ya. Iya, dia tanya satu yang paling murah, yang kedua dia cari yang paling cepat. Iya. Jadi kalau motor ini murah tapi cepat ya. Iya. Iya, murah tapi kok orang golek selamat kalau Pak. Murah, cepat dan cepat turun. Iya, nah itu yang kadang-kadang juga ada diskonnya. Kadang-kadang ya, itu salah satu faktor yang mungkin sekarang ini lagi apa ya? Lagi tren di kalangan masyarakat. Jadi kalau kita berbicara tentang faktor normatif tadi ya 4 itu ya. Oke. Termasuk faktor usia nggak? Ini masuk ke faktor manusia ya. Kan banyak nih pengendara-pengendara yang sebenarnya belum cukup umur dia naik kendaraan bermotor, tapi dia sudah naik kendaraan bermotor. Entah seperti apa rekayasanya, akhirnya dia punya SIM gitu Pak. Ini seperti apa? Banyak kejadian nggak seperti itu? Sekali lagi kita berbicara tentang aturan ya. Kita berbicara tentang aturan. Nah, ketika orang memiliki SIM kan ada beberapa faktor persyaratan yang harus dipenuhi. Yang pertama mungkin adalah faktor umur. Kalau misalnya belum memenuhi umur 17, 18, 21, saya pikir tidak akan diberikan, karena itu sistem yang berbicara sekarang. Jadi tantangan kepolisian hari ini yang kita jawab dengan cara sistem. Nah kalau dulu kan mungkin saja nih bisa saja ya seperti yang disampaikan tadi. Tapi kalau hari ini sudah nggak bisa, karena di sistem SIM online itu kan sudah terintegrasi dengan dinas kependudukan misalnya. Catatan Jadi kita sudah tidak bisa lagi memanipulasi data, karena itu kan sudah data yang basic data yang sudah paten. Ketika kita memanipulasi umur yang tadinya 16 menjadi 17 kan tak mungkin. Pasti sistem kemudian memproteksi itu, dan itu tidak akan mungkin lagi terjadi hal-hal seperti itu. Baik. Karena sudah ada sistem yang dibangun oleh kepolisian. Baik. Nanti akan kita lanjutkan lagi dengan Pak Ian. Saya mau ke Pak Didit lagi nih. Kita kan punya YIA nih baru nih ya. Seperti tadi Bapak katakan bahwa di daerah Serandaan arah mau ke YIA ini masih jadi poin tertinggi untuk rawan kecelakaan gitu. Itu selalu meningkat kecelakaannya di daerah itu, atau karena mereka kembali lagi faktor manusia, buru-buru mungkin dan segala macam. Padahal jalannya kan udah bagus ya Pak itu kan? Iya Mbak, memang 2 tahun 2018, 2019 ini lokasi tersebut di Bantul Serandaan maupun Palbapang Samas, ini memang volume kendaraan maupun juga kecepatannya tinggi di sana. Salah satunya menika angka kecelakaannya juga mencapai ranking yang pertama ya, pertama dan kedua menika yang. Nah ini kalau kita lihat sesuai dengan ketugasan kami, sesuai tusi kami, yaitu kan melengkapi sarana prasarana jalan transportasi, yaitu kita pasang rambu-rambu, kita pasang lampu penerangan jalan sebagai pendukung keselamatan jalan. Namun seperti itu kita lihat justru masih tinggi nilai kecelakaannya. Walaupun kami pun tahun 2018, 2017 dan 2019 ini kita juga melakukan sosialisasi di daerah rawan kecelakaan, di daerah Palbapang Serandaan itu kita di SD maupun di SLTA itu kita sosialisasi di sana. Termasuk yang kami sampaikan di mana Gading Playen itu kami juga sosialisasi di sana. Tapi mungkin karena kesadaran pengguna jalan, kami sendiri juga tidak tahu, karena data yang kita dapatkan dari kepolisian Pak Ian melalui IRSMS menika kan kita tidak tahu apakah yang terjadi kecelakaan itu adalah warga setempat di situ atau memang dari luar kota lah menika, karena merupakan jalur-jalur alternatif yang potong kompas ya istilahnya dari dan jalurnya lebar dan juga badannya lebar, badan jalannya lebar, luas dan halus juga. Nah kita lihat justru yang halus ini dimanfaatkan untuk mencoba yang tadi disampaikan Pak Ian, motor ini kecepatannya kan mungkin seperti itu lah. Apalagi ini ya sebentar lagi akan ramai karena memang sudah beroperasi total ya. Ada kecenderungan peningkatan kecelakaan lalu lintas nggak kira-kira ke depannya? Kalau harapan kami sampai menurun ya, tapi kalau melihat prediksi seperti ini dengan dimudahkan orang mencari kendaraan dan mudah, memang di data kami bahwa nilai kecelakaan tinggi ini didominasi dari usia 16 sampai 25 tahun. Selain itu peningkatan pengadaan kendaraan maupun terjadinya kecelakaan yang paling tinggi adalah yang didasari dari pengendara sepeda motor. Nah, ini yang kita dapatkan dari data dari Polda DIY. Jadi sebenarnya itu dari 2017 sampai 2019 yang tertinggi adalah sepeda motor.
Oke, jadi berbanding terbalik ya dengan apa namanya, kalau goalnya dari Ditlantas, dari Disub, dari Jasa Raja kalau bisa angka kecelakaan menurun gitu. Tapi kalau dealer sebisa mungkin kendaraan cepat keluar banyak-banyak gitu ya. Oke, nanti kan kita bahas lebih banyak lagi. Kira-kira program apa sih yang pas dan tepat untuk mengurangi angka kecelakaan? Karena Jasa Raja ada program sendiri, Ditlantas juga ada program sendiri. Tadi Pak Didit dan juga Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta juga program sendiri bagaimana mensosialisasikan kepada masyarakat melalui sekolah-sekolah mungkin ya. Tapi ternyata yang naik kendaraan bermotor malah justru bapak sama ibunya yang lagi nggak di sekolah dan tidak disosialisasi gitu. Nah, seperti apa selanjutnya program-program kerja dari beliau-beliau bertiga ini kita akan lanjutkan nanti di sesi yang ketiga. Untuk Anda yang ingin bergabung dengan kami silahkan, line telepon kami buka di 451666 451666. Ada 2 souvenir untuk penelpon yang beruntung, 2 penelpon yang beruntung, dan kami akan segera kembali saat lagi. Tetap bersama kami dalam Rembuk Transportasi. Tapi tapping mungkin. Oh iya, tapping. Iya. Tadi bertemukan kita untuk menjalin cerita yang tak akan mudah dapat aku lupakan. Jarak yang terbentang ini dirimu berbeda, melepaskan rasa yang coba terus ku jaga. Memang ku tahu semua
ada. Ini juga satu ciptaan dari teman-teman The Transporter Band. Tadi pada akhirnya sekarang yang pernah ada, kenapa sih lagi patah hati semua teman-teman? Cie. Tapi mudah-mudahan segera terbit terang ya. Asik. Oke, terima kasih teman-teman The Transporter. Masih ada satu lagu lagi nanti untuk mereka akan tampil. Dan untuk Anda yang ada di rumah silakan Anda boleh bergabung dengan kami sekarang juga. Line telepon kami buka di 451-666-451-666. Silahkan yang ingin bergabung, ingin bertanya terkait dengan tema kita yaitu ayo tertib lalu lintas untuk mencegah kecelakaan ya. Ada 2 souvenir dari Jasara Harja nanti untuk Anda yang beruntung. Baik, saya mau ke Pak Ian dulu nih. Kalau tadi Pak Didit sempat menyampaikan bahwa kecelakaan itu didominasi paling banyak adalah kendaraan bermotor. Benar Pak? Ya. Dari 500 kasus itu 400 sekian kendaraan bermotor. Ya, didominasi oleh kendaraan bermotor dan betul tadi fluktuatif ya antara kalau yang dominasi pelajar, kemudian kadang-kadang juga ada dominasi di bulan berikutnya didominasi oleh pegawai. Ini kadang-kadang bergonta-ganti nih. Oke. Jadi kalau mungkin kemarin pandemi pelajarnya istirahat, kemudian didominasi oleh pegawai. Nanti kalau pegawainya mungkin ada hari-hari libur, pelajarnya yang lebih banyak mungkin. Oke, jadi itu ya yang menjadi dominasinya ya. Nah, mengenai program dan kegiatan dari Ditlantas sendiri, kalau tadi ada beberapa program dari Dinas Perhubungan sosialisasi nih ke sekolah-sekolah, ke anak-anak dari usia dini. Kalau dari Ditlantas sendiri apa Pak programnya? Ya, kalau di kepolisian tentu ada 3 kegiatan yang utama ya untuk menjawab setiap tantangan Kamtipmas maupun Kamsel Tipcar Lantas. Yang pertama adalah kegiatan rutin. Nah, kegiatan rutin tadi kita punya beberapa subdit, ada subdit Kamsel, ada subdit Kapkum, ada subdit pelayanan regiden, kemudian ada satuan-satuan patroli jalan raya. Kegiatan-kegiatan preventif maupun represif juga kita jalankan sesuai dengan kondisi situasi saat ini. Jadi kegiatan-kegiatan rutin ini yang seluruh unsur-unsur yang ada di Direktorat Lalu Lintas ini kita laksanakan kegiatan-kegiatan dalam rangka mengantisipasi terjadinya kecelakaan. Jadi ada edukasi, kemudian ada penyuluhan, ada pending, pembagian brosur, kemudian kita melalui media-media sosial, kita kasih meme. Bahkan kemarin Bapak Dirlantas membuat sebuah lomba ya, membuat sebuah lomba video pendek dan dan pembuatan brosur supaya mungkin karena keamanan Kamsel Tipcar Lantas ini kan bukan semata-mata menjadi tanggung jawab kepolisian semata. Jadi kita juga mengajak masyarakat untuk menjadi bagian terpenting dari keselamatan berlalu lintas ini. Itu kegiatan-kegiatan yang rutin dilaksanakan. Yang kedua ada kegiatan rutin yang ditingkatkan ya, namanya KRYD. Sekarang kita punya ada beberapa program di kepolisian, ada namanya kegiatan Blue Lake Patrol. Jadi kita mengintensifkan kegiatan-kegiatan patroli. Ini ada kemarin ada marak-marak lagi balap-balap liar, belombongan dan sebagainya. Gabut Pak di rumah ngapain gitu, pada balap liar akhirnya. Kita sedang melalui unsur-unsur terkait juga kita libatkan bersama dengan TNI, Dishub dan satuan-satuan pemangku kepentingan yang lainnya, kita bersama-sama. Bahkan sekarang kita punya program Blue Lake Patrol hampir setiap malam, khususnya untuk malam-malam minggu dan malam-malam yang diprediksi akan terjadi tadi. Kita mulai patroli mulai jam 12 malam sampai jam 5 dini hari. Dini hari, Itu patroli mau bangunin orang sahur Pak? Ya, apa saja yang penting masyarakat nyaman untuk beraktivitas. Karena kadang-kadang terjadinya di jam-jam itu di jam-jam masyarakat tidur. Kalau nanti sakitnya di tangan lalu kakinya yang diobati kan juga tidak tepat. Kita mencari formula yang memang tepat, jam-jam segitu memang jam-jam yang kita anggap berpotensi terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan fatalitas itu. Nah, yang ketiga kita melaksanakan kegiatan-kegiatan namanya operasi, baik operasi kepolisian terpusat maupun operasi kuliner. Nah, ini sekarang lagi dilaksanakan operasi Zebra. Yang sudah diselenggarakan dari tanggal 26 Oktober kemarin sampai besok pada tanggal 8 November. Itu khusus untuk mereka yang punya mobil Zebra aja? Iya, enggak juga, semua pengendara. Jadi ini untuk kembali lagi tadi tertib lalu lintas ya, bukan hanya tertib apilnya saja, tapi harus membawa SIM gitu ya. Karena kita masih sampai saat ini memang hampir semua kecelakaan itu dimulai dengan adanya pelanggaran. Karena tidak tertib administrasi, tidak tertib apil juga gitu. Udah berstabrak. Nah, ini kalau yang berbicara mengenai yang seperti ini tadi Pak Sofyan mengatakan bahwa harus terjadi kecelakaan tabrakan gitu ya, bukan tunggal gitu ya. Jadi saya mau nanya nih Pak, kan sekarang ini banyak nih kereta-kereta kelinci pada jalan gitu ya.
Ini dalam undang-undangnya seperti apa? Belum nanti ada apa gilingan padi dan segala macam gitu. Itu kalau ketabrak itu dapat jasa harja juga nggak Pak? Kalau kita pada prinsipnya itu bukan kendaraan bermotor. Oh jadi gitu. Kita yang bayar pajak sama SWDKJ. Oh. Nah kalau dua kendaraan itu bayar pajak dan SWDKJ kita bayarkan. Tapi kalau salah satunya nggak bayar berarti sama juga dia seperti becak nggak kita tanggung. Oh seperti itu. Kendaraan bermotor. Oke. Jadi itu tidak termasuk kendaraan bermotor meskipun melakukannya dengan motor. Betul, karena dia tidak ada undang-undangnya untuk membayarkan pajak tadi, Bu. Oke. Jadi juga tidak terjamin kalau terjadi kecelakaan. Oh seperti itu. Oke baik. Sudah paham ya sekarang ya. Jadi jangan menuntut jasa harja saat ketemu kereta kelinci. Jangan naik kereta kelinci. Jangan naik kereta kelinci aja deh. Mengacu pada transportasi yang berkeselamatan dengan keselamatan dalam transportasi. Ya. Oke, baik. Nah, berkaitan dengan tadi prosedur penanganan. Nah, sekarang mengenai proses pengelolaan dana jasa harjanya seperti apa sih, Pak? Ya, jasa harja kan semuanya kita serahkan kepada yang mendapat kecelakaan, baik lalu lintas maupun penumpang umum di udara, laut, terus penyeberangan itu kita serahkan. Kalau meninggal dunia 50 juta, kalau luka-luka maksimal 20 juta. Nah, totalnya kemarin sampai di bulan Oktober kita sudah mencapai 75 miliar. Ya, jadi sudah lumayan besar. Karena tinggi angka kecelakaannya. Untuk khusus di Jogja ya. Nah, karena di Jogja juga kecelakaannya kita juga dapat ada kecelakaan di luar Jogja, meninggal orang ahli warisnya di sini atau dia berobatnya di sini. Jadi kita ngurusnya dengan jasa harja di IE. Oke. Ini jangan sampai ada lagi lah ya. Jangan, makanya kita berdoa bagusnya kalau jasa harja itu bagus, Bu. Jangan sampai ada orang kecelakaan. Iya kan, doanya kan bagus ya. Jangan sampai ada orang kecelakaan, jadi biar jasa harja juga nggak terlalu banyak kerja juga gitu. Artinya mendoakan baik kan kepada masyarakat. Tapi kalau jasa harja tidak ada kecelakaan, duitnya diinvestasikan kepada pemerintah kan. Nah, bisa digunakan lagi untuk hal yang lebih perlu lagi gitu ya. Oke, nah itu loh ya. Doa baik ya seperti itu ya. Oke, Pak Adit, kita tadi sudah berbicara mengenai program yang tadi sempat sosialisasi ke sekolah-sekolah. Nah, sekarang kegiatan atau program apa sih yang dilakukan untuk menurunkan angka kecelakaan? Ini sekarang khususnya untuk angkutan umum sama angkutan barang. Programnya apa, Pak? Oh iya. Kalau yang di bidang kami, ini yang di bidang keselamatan dan teknologi transportasi, ini memang kita kegiatannya salah satunya adalah sosialisasi ke sekolah masyarakat ya. Cuman tahun ini dengan adanya wabah COVID ini, anggaran ini diambil alih untuk penanganan COVID ya. Nah, termasuk ada tadi yang disampaikan oleh Pak Yan ini partisipasi dari siswa terkait lomba. Di tempat kami juga mengadakan lomba pelajar pelopor. Jadi untuk menumbuhkan kreativitas daripada masyarakat ataupun pelajar terkait dengan sejauh mana mereka ini mempunyai antusias peduli terhadap kecelakaan, keselamatan dengan aplikasi-aplikasi yang lain yang mendukung transportasi. Tapi ini pun juga kemarin dipakai anggaran untuk COVID menikah. Nah, yang sudah bisa berjalan sosialisasi melalui mass media seperti ini. Nah, menikah ini yang kita lakukan. Sedangkan terkait dengan sosialisasi pembinaan kepada awak angkutan, ini ada di bidangnya Pak Marioto, ini bidang angkutan. Ini kita lakukan tiap tahun. Cuman dengan adanya COVID ini, nah, ini juga diambil alihkan. Ini merupakan suatu kegiatan yang rutin kita. Oke, baik. Ya, selanjutnya seperti apa harapannya ke depan? Kalau misalnya kita tertib lalu lintas dan bisa mencegah kecelakaan, kita akan bahas setelah yang satu ini. Tetap bersama kami tentunya dalam Rembuk Transportasi. Kami kembali sesaat lagi. Ya, baik, terima kasih Anda masih bersama kami tentunya dalam Rembuk Transportasi. Kita masih rembukan terkait dengan transportasi dan tema kita kali ini adalah ayo tertib lalu lintas supaya kita bisa mencegah terjadinya kecelakaan. Karena kita kepengen angka kecelakaan tetap menurun gitu ya. Seperti awal-awal pandemi lah, awal-awal pandemi angka kecelakaan menurun, tapi setelah itu mulai bosen 3 bulan berikutnya naik lagi deh gitu ya. Jadi kembali lagi faktor-faktor yang tadi saya sampaikan sama Pak Yan, yuk sama-sama kita tekan faktor itu ya. Baik, Pak Yan, ini kita ada di sesi terakhir gitu. Harapan kedepannya seperti apa?
tadi kan masyarakat diharapkan untuk juga ikut berkampanye gitu ya. Nggak hanya tugasnya Pak Yan dan teman-teman, tugasnya Pak Sofyan dan tugasnya Pak Didit, tapi masyarakat juga ikut berkampanye. Harapan kedepannya seperti apa? Ya, yang pertama kami dari kepolisian selalu berupaya dengan segala daya, dengan segala upaya untuk memberikan jaminan keamanan dan keselamatan berlalu lintas di jalan untuk masyarakat, siapapun juga. Yang kedua, kita berharap bahwa masyarakat juga mengambil peran penting, bukan hanya bagian kecil, tetapi mengambil bagian peran penting dalam kegiatan-kegiatan keselamatan berlalu lintas. Yang ketiga, kalau kita berbicara tentang disiplin, maka disiplin ini kan tumbuh dari sebuah kesadaran. Kalau dia sudah sadar, lalu kemudian dia berbudaya, jadikanlah keselamatan itu menjadi sebuah kebutuhan. Kebutuhan kita bersama tentunya. Kalau saya hati-hati, yang lain juga tidak, ya sama saja. Atau yang lain hati-hati, saya tidak, juga sama saja. Tapi mari kita menjadikan kebutuhan keselamatan ini menjadi sebuah kebutuhan bersama. Yang keempat, apapun juga yang sebaik apapun juga yang dilakukan, program-program yang kita lakukan sebagai pengemban fungsi yang dipercayakan oleh negara untuk mengelola lalu lintas. Kalau masyarakat kemudian tidak menyadari itu, bahwa keselamatan juga menjadi bagian terpenting dari diri saya dan juga keselamatan orang lain dan bangsa ini, mari kita sadari bahwa daripada mati sia-sia di jalan gitu kan. Iya, betul. Iya, anak yang baru bertumbuh harus selesai di jalan, anak yang berprestasi harus selesai di jalan. Orang yang menjadi tulang punggung di rumah tangga menjadi selesai di jalan. Nah, masa mau diselesaikan di jalan? Iya, seru banget ya. Iya kan, sangat disayangkan nyawa yang sebegitu pentingnya ternyata disia-siakan di jalan. Tapi kembali lagi itu butuh kesadaran dari masyarakat ya. Kita nggak bisa maksa harus seperti apa, tapi kembali lagi ke masyarakat harus sadar. Ini yang mudah-mudahan dengan adanya kita ngobrol ini banyak yang mulai sadar lah, yuk mulai hati-hatilah di jalan gitu ya. Oke, baik. Dari Jasara Harja, Pak Sofyan, apa sih kontribusi yang dilakukan PT Jasara Harja supaya menurunkan angka kecelakaan? Pada umumnya kita kan sama ada program seperti dari kepolisian maupun dari Dishub. Jadi kita juga melakukan sosialisasi ke beberapa mahasiswa, ke sekolah-sekolah tinggi, ke SMA, sampai SMP, dan kadang-kadang kita juga mengalukan dengan kelurahan-kelurahan. Jadi kan kalau ini para remajanya, kalau malam hari setelah kita maghrib, kita juga sosialisasi, Bu, kepada para pengemudi. Kadang-kadang kita juga punya program MUKL, Bu. Itu khususnya untuk para pengemudi penumpang umum. Jadi mereka harus sehat. Kalau kita mau berangkat, periksa dulu kendaraan, kesehatan itu penting. Itulah kontribusi kita sebelum melakukan perjalanan jauh. Oke, baik, itu kontribusi dari PT Jasara Harja ya. Kembali lagi, kalau ketemu Pak Sofyan nggak apa-apa deh, asal jangan berurusan dengan proses ya kan, penurunan Jasara Harja. Itu udah bagus, Bu, supaya jasanya terus makin bagus. Nah, itu dia. Jadi dukungan kita semua pastinya ya. Oke, Pak Didit, ini sekarang marak para pesepeda nih. Waduh, ini juga termasuk sekarang mulai tinggi juga ke angka. Iya, Mbak. Memang di saat pandemi ini selain memang masyarakat diminta untuk tinggal di rumah, mungkin ada wacana juga istilahnya dia dikasih leluasan bisa keluar untuk menghilangkan, kalau orang Jawa, kebunekan atau kejenuhan. Mereka pelampiasannya adalah dengan bersepeda untuk meningkatkan imun. Cuman harapan kita maupun dengan Pak Gubernur boleh melakukan seperti itu, tapi jagalah jangan sampai terjadi kerumunan. Tetap meningkatkan protokol kesehatan, gunakan masker dan lain sebagainya. Cuman terus terang untuk di Yogyakarta ini memang untuk jalur khusus untuk pesepeda memang belum ada, Mbak. Tapi marka sudah sebagian di kota-kota sudah ada marka. Cuman juga masih banyak masyarakat yang belum tahu masalah ini marka yang khusus untuk sepeda lah. Mereka pikir ini marka untuk parkir, Pak. Nah, ini penggunaan disalah gunakan ya untuk penggunaan parkir mereka. Harapan kita memang nantinya masyarakat dengan adanya upaya dari 5 pilar yang ini kita sampaikan, 5 pilar itu termasuk kepolisian maupun Jasara Harja, kami dan juga PU ini melakukan kegiatan untuk menurunkan tingkat kecelakaan ini kok. Ya, upaya kita dengan upaya seperti ini memang kita punya target, Mbak. Target harapan kita tahun ini akan lebih baik daripada tahun yang kemarin. Nah, kalau nanti ternyata memang peran dari masyarakat ini kurang sehingga harapan kita
untuk tahun berikutnya ini menurun malah jadi naik, justru target kita ini tidak berhasil. Oke, baik. Nah, jadi sekali maka, lagi kami minta kerjasama antara instansi terkait maupun masyarakat ada hubungan yang baik, terutama kesadaran disiplin berlalu lintasnya ini. Oke, untuk mencegah kecelakaan pastinya. mereka. Bukan tugasnya Pak Ian, bukan tugasnya Pak Sofyan, bukan tugasnya Pak Didit saja, tugas kita bersama pastinya ya untuk sadar lalu lintas supaya mencegah kecelakaan, agar kecelakaan menurun, semuanya happy dan hidup akan begitu indah. Seperti lagu terakhir yang akan dinyanyikan oleh teman-teman dari The Transporter. Silahkan. Wah. Terima kasih Pak Didit, Pak Sofyan, dan juga Pak Ian. Mudah-mudahan informasi ini juga membantu untuk Anda semua dan Anda bisa mendapatkan informasi baru dan kesadaran bahwa tertib lalu lintas itu segalanya dan menjadi kebutuhan kita. Menjadi kebutuhan. Seperti kita makan sehari 3 kali itu jadi kebutuhan ya. Nah, jadikanlah seperti itu gitu ya. Baik, saya Vira Maya dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mohon undur diri. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung hari ini. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cinta menggugah rasa begitu indah, mengukir hatiku, menyentuh jiwaku, hapuskan semua gelisah. Duhai cintaku, duhai pujaanku, datang padaku, dekat di sampingku. Ku ingin hidupku selalu dalam peluknya. Oh, terang saja aku menantinya, terang saja aku mendambanya, terang saja aku merindunya, karena dia begitu indah.